itu aja jelas didengar oleh Allah. Apalagi pakai mic, enggak, itu salah. Ungkapan itu salah. Pakai mic, berteriak pakai mic seperti ini dengan suara hati semut desa itu kedengarannya sama bagi Allah. Nah, paham ya? Nah, kalau itu aja dengar, apalagi ini berarti ini lebih mudah dan sana lebih sulit. Tidak, sama bagi Allah, sama. Nah, kata ulama ini memahami salah satu sifat yang wajib bagi Allah Sami ini sampai mengawasi sedik hati sendiri. Mengawasi sedik hati sendiri. Kita sangka buruk kepada fulan, orang dengar tidak? Sangkaan dalam hati, kayaknya dia ini orang gitu. Kayaknya dia ini orangnya, ya gitu. Orang yang dulu lututnya bersentuhan dengan kita, dia pun tidak dengar. Tetapi suara hati kita itu, sangkaan buruk kita itu didengar oleh Allah. Ini kan hati nih ya, suara hati. Malaikat tidak dengar, malaikat tidak dengar, sehingga malaikat tidak catat itu. Makanya kemarin pernah kita sampaikan kan, yang buku catatan amal dibentang oleh Allah pada atas perintah Allah, dibentang buka. Maka Allah lihat catatkan kebaikan. Buang ini, buang ini, buang ini. Suruh buang. Malaikat takut. Maha suci Engkau ya Allah, demi Allah aku tidak mencatat kecuali yang memang benar-benar kami lihat dia melakukannya. Kami dengar ia melakukannya, menyebutnya. Takut kalau kemudian nanti Allah marah menganggap orang malaikat itu mencatat yang tidak dilakukan. Maka malaikat, Maha suci ya Allah, demi Allah kami tidak mencatat kecuali yang benar-benar dia lakukan dalam bentuk perbuatan anggota tubuh atau dalam bentuk ucapan. Kemudian di catatan kosong Allah katakan catat ini. Takut lagi malaikat. Ya Allah, demi Allah tidak ada satu perbuatan, satu ucapan pun yang kami dengar, kami lihat kecuali kami pasti catat. Nah, artinya nggak ada yang tidak kami catat ya Allah, tidak. Tapi Allah catat. Artinya ada. Bahasa kita itu data malaikat aja masih belum begitu valid. Nah, ini kaifiat hati. Maka sangkaan adalah satu kekuatan. Allah Syekh Al-Imam Maulana Muhammad Sa'ad Hafizahullah Ta'ala dalam Barakatuh beliau mengatakan sangkaan adalah satu kekuatan di sisi Allah. Di sisi Allah diakui sangkaan adalah satu kekuatan. Sangka baik adalah satu kekuatan yang akan mendatangkan kebaikan dari kebaikan. Sangka buruk juga adalah satu kekuatan yang akan mendatangkan keburukan juga. Bahkan dalam satu bait sebelumnya katakan sangkaan seorang mukmin memiliki kekuatan lebih kuat daripada kekuatan Jibril yang menghancurkan orang dosa. Suara hati didengar oleh Allah Ta'ala dan dia punya poin di sisi Allah. Dan ini muamalah suara hati ini hanya kepada Allah. Muamalah suara hati ini hanya dengan Allah. Orang tidak. Dia sedang maksiat sesungguhnya. Yang mana makhluk hatta malaikat tidak melihat dia maksiat, tapi Allah melihat dia dalam maksiat. Dia dalam ketaatan besar dia sedang dalam amal soleh yang agung dia. Tapi malaikat jangankan malaikat pun tidak tahu belum ketaatan. Yang tahu hanya Allah. Maka nanti ini akan terjadi. Di mana Allah Ta'ala kata kepada malaikat, ini hapus. Kemudian Allah katakan, catat ini. Dan itu ada kaitannya dengan sama ini. Yang saya cerita ini kaitannya dengan sifat yang wajib bagi Allah apa? Sekali lagi ya. Kemudian wasani ashar al-basar.
sifat yang wajib bagi Allah yang ke-12 adalah basar. Wa yastahilu alaihi al-'ama. Mustahil bagi Allah Ta'ala tidak melihat atau ditatap. Artinya tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang luput daripada penglihatan. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Dan termasuk angan-angan kita juga dilihat oleh Allah Ta'ala, didengar dan dilihat. Wa thalith ashar, dan yang ke-13 adalah al-kalam, berkata-kata. Wa yastahilu alaihi al-bakam. Mustahil bagi Allah Ta'ala bisu, tidak berkata-kata. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Jadi ada para ulama membagi sifat yang wajib bagi Allah ini sampai 20. Insyaallah kita lanjutkan. Itu namanya apa? Ya, sifat yang pertama wujud yang kita sampaikan malam Ahad yang lalu itu disebut dengan istilah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Satu sifat nafsiyah. Kemudian mulai dari hidayah, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, dan qudrah, itu namanya sifat salbiyah. Kemudian dari iradah, ilmu, hayat, sama, basar, alam, itu disebut dengan sifat ma'ani. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulang sekali lagi. Kemarin ada makalah dari ulama, karena untuk sampai ke depan perlu waktu beberapa minggu lagi, kita loncat sedikit aja mengenai yang ini, bahwa termasuk apa namanya, di antara syarat kesempurnaan iman, يعتقد الإنسان أنه لم يجتمع في أحد من المحاسن الظاهرة والباطنة مثل ما اجتمع فيه صلى الله تعالى عليه وسلم. Para ulama mengatakan di antara syarat kesempurnaan iman seorang mukmin adalah dia beriktikad, seorang itu beriktikad di dalam hatinya bahwa tidak terkumpul pada satu orang pun di seluruh dunia ini kesempurnaan zahir dan batin melebihi pada kesempurnaan zahir dan batin yang ada pada diri Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi selagi misalnya kita masih menganggap ya memang Nabi ini, tapi untuk yang bab ini, untuk bab ini Nabi Ibrahim lebih. Ini masih belum sempurna iman, masih cacat iman. Iya, kalau yang ini ya, tapi kalau untuk yang poin ini Nabi Musa lebih tidak. Semua khasais, semua keistimewaan yang ada pada Nabi, keistimewaan yang ada pada Nabi Allah Nuh tidak ada pada Ibrahim, tidak ada yang pada Ibrahim, tidak ada pada Nabi Musa. Jadi setiap nabi-nabi ini Allah Taala beri khasais, sebenarnya keistimewaan masing-masing yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Namun untuk Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam terhimpun seluruh keistimewaan yang ada pada setiap nabi. Kefasihan Nabiullah Ismail dan Ilyas itu ada pada lisan Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW, lipat 10 kali. Keindahan wajah Yusuf alaihi salatu wassalam ada pada wajah Nabi lipat 10 kali. Kemerduan suara Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam itu ada di pita suaranya Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad lipat 10 kali. Kesabaran Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ada di hati Nabi Agung Baginda Rasulullah lipat 10 kali. Jadi makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan selagi satu orang itu belum beriktikad kesempurnaan mahasin itu kesempurnaan keindahan zahir dan batin, sempurna pada jasad, pada diri Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari yang lain-lain, selagi kita belum beriktikad seperti ini masih cacat di iman. Jangan sampai masih ada tersisa yang seperti itu. Pokoknya dalam segala hal Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari yang lain. Hanya saja kan ini, namanya Nabi diciptakan sebagai manusia. Jadi jangan kemudian karena basyariahnya itu maksudnya karena sisi kemanusiaannya itu kemudian kita terkecoh ya kan. Ya kalau Nabi itu tampil sebagai malaikat kan jadi ya wajar, jadi orang berhujah iyalah malaikat, nggak bisa jadi
nggak bisa jadi standar kan gitu. Makanya keistimewaan Nabi yang tidak bisa dijangkau kesempurnaan oleh nalar manusia tercerdas pun itu disalut dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Beliau berkeluarga, beliau tidur, beliau makan, beliau lapar, beliau dahaga, beliau terluka. Ini hanya ujian saja untuk kita ini. Dan kalau gitu sama selevel sama saya. Walau ya billah. Sampai akhirnya orang-orang tolol mengatakan Muhammad manusia biasa, tolol murakkab. Bodoh berlapis-lapis. Nggak mungkin sama, nggak mungkin sama. Tidak akan mungkin sama. Kemarin pengajian malam berapa dulu? Baru mulai kita ini. Hari liburnya Nabi jadi penyembuh. Ada selawat kemarin kita sudah talqinkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi riquhu dawa. Ini diamal. Diamal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi riquhu dawa. Ya Allah, lu curahkan selawat ke atas yang mulia Nabi Abdul Hamid yang mana air liurnya. Kemudian ya karena ya air liur kita ini sekarang nih kan ya. Kalau tidak ada nisbat dengan Nabi memang nggak ada mutunya lah. Kalau pun sakit pakai liur kita ya tetanus. Tapi masalahnya ini sudah ada nisbat dengan Nabi ini melalui selawat, dan selawatnya ini nisbatnya kepada liur Nabi. Artinya liur kita ini dihubungkan dengan liur Nabi itu maksudnya. Itu maksudnya. Memang yang nulis ini tangan kita. Tapi di sini tangan kita ini dipandu sama tangan kaligrafer. Gimana? Ya, kita ini cuma nempel ininya aja. Tapi waktu seperti kita dulu belajar nulis Latin pas sini nak kata guru kita kan gitu. Tangan kita pegang, udah jangan kerasin, lunakin. Nah baru guru kita yang kayu gitu. Bagus hasilnya. Tapi coba tulis sendiri. Boy, nggak tahu seperti apa. Air liurnya saja. Masya Allah. Masa iya sangat tidak. Jadi sebenarnya ya satu sisi ini rahmat. Ya, Nabi tampil ya sebagai bashar manusia. Rahmat juga pada saat yang sama juga imtihan ujian bagi kita. Jangan sampai kita kepleset. Yang semua manusia biasa jangan. Pakai dalil lagi tuh, Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia seperti kamu. Ya seperti kamunya itu maksudnya ya manusia. Tapi ini manusia mutu, manusia sama sekali gak bermutu. Coba cerdas, kalau berpikir cerdas. Iya, maksudnya sama-sama manusia. Manusia cerdas sama manusia ideal enggak sama. Ya, batu koral, batu cadas, lu ambillah sebongkah. Berapa harganya? Ya kalau sebongkah mungkin belum akan ada harganya. Kalau dikumpulin satu truk baru ada harganya. Jadi itu pas nuang pun nggak kelihatan harganya. Tapi kalau yang misalnya batu apa zabarjad, zamrud ya kan, segini, megangnya 2 tangan. Dan itu pun nggak dia sendiri. Ada lapis kotak, kemudian ada tisunya, sapasnya, abusanya, beda. Nah, coba deh, tangan nggak bisa sentuh ini. Kayak kita, ya kan mau musofahah sama Rasulullah, musofahah sama waris Rasulullah aja kita nggak dapat. Nah, jadi memang betul batu, tetapi tidak seperti batu biasa. Hajarun laisa kal hajaril adi. Betul batu tapi tidak seperti batu biasa. Betul manusia
Ada orang semakin bodohnya ketika semakin kelihatan bodohnya pas pakai dalil itu. Ya maksudnya dia kemukakan dalil biar kelihatan alimnya. Malah pertama semakin bodohnya. Jadi innama ana basyarum mithlukum. Qul, katakan wahai kasmu. Memang Allah yang suruh Nabi katakan kepada umat. Qul, katakan wahai kasmu. Innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia seperti kamu. Yuha, sambungannya itu ya manusia tapi yang menerima wahyu. Gitu. Wahyu itu apa? Kenapa disebut sesuatu yang diberikan disampaikan pada Nabi namanya wahyu? Wahyu ini begini. Wahyu ini ada orang yang diperintah dengan satu perintah, itu pakai isyarat, itu yang diperintah sudah paham. Ini ya. Itu aja yang dilihat nggak paham apa yang harus dia kerjakan. Ada orang, itu yang mana Pak? Angkat kemana Pak? Ada orang. Tapi kalau dikatakan wahyu itu isyarat. Jadi itu terus para nabi itu sudah meresap mengerti apa maunya Allah. Sama dengan kita yang dari bentak masih belum ngerti. Jauh beda. Makanya ayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang tolol ini, innama ana basyarum mithlukum, ini manusia seperti kamu. Sambungannya tinggal dicerna. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Menerima pelajaran tauhid yang begitu tinggi dan agung cukup hanya dengan melalui isyarat. Mereka kita yang lagi tauhid nggak masuk kan jauh beda. Jadi jangan sampai kita ini merasa setara. Merasa setara ini ya malu salah. Perasaannya saja sudah salah, nanti omongannya salah, sikapnya salah. Ya. Jadi segala kesempurnaan zahir dan batin, yang mungkin kesempurnaan ini ada pada diri Nabi ini, yang ini ada dalam diri Nabi ini, dan itu semua terkumpul pada diri Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad dan lipat sepenuhnya. Cara mentarbiyah Nabi ya, istilahnya beliau seorang guru, kalau bahasa kita itu guru. Mentarbiyah orang itu beda-beda. Kalau orang seperti ini nanti tarbiyahnya begini. Maka seperti kita memahami hadis ketika tahu fadilah zikir seperti ini, fadilah Quran seperti ini, itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Memang Nabi itu menjawab pertanyaan sesuai dengan orang yang bertanya. Ini nengok dari wajahnya malas zikir. Maka ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa menyelamatkanku. Saya katakan tidak ada amal yang lebih menyelamatkan dari siksa kubur melebihi zikrullah. Karena kalau dari air mukanya orang malas zikir. Jadi maka sikap Nabi dalam mengajar, muridnya kan banyak nih, sahabat muridnya. Hebatnya itu Nabi bisa bersikap sehingga setiap orang merasa dirinya yang paling dekat dengan Nabi. Coba itu. Ada dosen bisa seperti itu. Mahasiswanya sekian. Setiap mahasiswa, setiap pelajar santri itu merasa dirinya yang paling dekat dengan. Cuma kecerdasan Nabi dalam metode mendidik luar biasa. Dan yang lain kita Pak, kita pergi ke Hijaz lihat batu. Kan biasanya karakter satu bangsa sangat ada terpengaruh dengan iklim, ya kan? Ya iklim, suasana. Kayak gila gambaran batu hitam kayak gitu pada pasir luas. Ya yang inilah gambaran Arab. Bisa nangis, bisa lembut, bisa penyayang, yang mentarbiyah ini bukan sembarang orang. Kita tingkat mentarbiyah murid kita, kawan kita, orang yang memang hidup di iklim yang normal. Pohon hijau banyak, air banyak, itu pun nggak jadi. Tapi mentarbiyah orang yang lahir tumbuh besar di tempat yang gersang dan keras, yang tentu bisa membentuk karakter orang jadi buas, itu pun bisa jadi halus, lebih halus dari suku.
mesra. Bagaimana itu hebatnya wudhunya? Sehingga sahabat itu mengatakan, satu sahabat ini sampai sekarang saya pun nggak tahu namanya. Saking awamnya sahabat ini. Tapi awam sahabat ya tinggi derajatnya. Jadi kalau para sahabat tidak masyhur. Macam mana perlakuan Nabi kepada ini? Sampai akhirnya dia merasa dia paling spesial pada Nabi. Kata Rasul, mana lebih engkau cintai aku daripada Abu Bakar? Membandingkan Abu Bakar. Langsung Abu Bakar. Nabi sambil sebut Abu Bakar. Ya turun. Kalau dengan Umar ya Rasulullah Umar. Kalau dengan Ali ya Rasulullah Ali. Kalau dengan Utsman aja pergi udah nggak nanya lagi. Sampai dirinya merasa kayaknya dia ini lebih spesial di sisi Nabi daripada Abu Bakar. Macam mana cara Nabi mengingatkan itu gimana? Jadi setiap orang merasa dirinya paling dekat dengan Nabi. Maka Nabi tetap adalah yang paling agung. Jangan sampai kita kalau mungkin pernah tergelincir Nabi manusia biasa seperti yang lain-lainnya, kita istighfar atas ucapan yang tidak ada. Maksudnya manusia itu sama dari segi basyar. Kita manusia, beliau manusia. Tapi ya kita seumpama batu-batu koral yang berserak di tengah jalan dipijak, dikencingi. Nabi adalah batu mulia yang terpelihara. Jauh beda harganya. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli Feel
حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم اقض حاجات الدين والدنيا والآخرة بالشوق إلى لقائك من غير ضراء وضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر السيئات ومن تقي السيئات يوم يأتي الفقر رحمك، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اكن علينا متابعة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وفعلا قولا يا رب العالمين. اللهم اكن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اكن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم، اللهم أرنا وجه نبيك الكريم، اللهم أرنا وجه نبيك الكريم بجاه النبي الكريم بحرمة النبي الكريم بنور النبي الكريم حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة، ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاليين المخلص عبادك الصالحين يقظة ومناما برحمتك يا أرحم الراحمين. بخصائص لطفك آمين، بخصائص لطفك آمين، بخصائص لطفك يا لطيفا فوق كل لطيف. الطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدينا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه القدر عظمة ذلك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك.